Murid-murid kita disuruh belajar. Masa gurunya enggak belajar? Nah, gitu ya. Iya. Padahal kita setiap hari ayo belajar. Loh, tapi gurunya kok tetap gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Nah, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Alfi Faridian. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Dan sekaligus beliau adalah pengurus provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara daerah Jawa Timur. Nah, Bu Alfi, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita di podcast Sobat Pendidikan. Kembali kasih Pak Agus. Sehat, Bu Alfi? Alhamdulillah. Pak Agus sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, oke, Sobat Pendidikan semuanya, langsung saja yuk kita ngobrol dengan Bu Alfi. Bu Alfi, kalau Sobat Pendidikan boleh tahu nih, kira-kira ketika dulu Bu Alfi memutuskan untuk menjadi seorang guru itu apa nggih, Bu, alasannya? Baik, terima kasih. Jadi saya menjadi guru ini berkat doa dari orang tua, gitu Pak Agus. Ini tidak semata-mata langsung, oh ini adalah doa dari orang tua, enggak. Cuman saya merenung. Dalam perjalanan seiring waktu itu saya merenung, oh iya, ternyata inilah wujud jawaban doa orang tua yang diberikan ke saya, gitu. Kalau kita bisa mengartikan nama saya ya Pak Agus, itu ada 3 kata, Alfi Faridian. Alfi itu 1000, Farid itu kehidupan, Dian itu cahaya atau pelita. Kalau kita gabung berarti 1000 cahaya yang menyinari kehidupan, gitu. Nah, kalau seperti ini jadi ya Allah, ternyata doa orang tua ini begitu dahsyatnya. Ya, jadi di dalam perjalanan ini selalu mengiringi kehidupan saya sehingga saya menjadi seorang guru seperti sekarang ini. Padahal itu tidak ada cita-cita dari awal begitu. Baru sejak kuliah itu ya Bu? Iya, betul. Nah, kemudian gini Bu Alfi, mungkin bisa diceritakan ke Sobat Pendidikan semuanya awal perjalanan karir Bu Alfi menjadi guru sejak awal sampai sekarang bagaimana? Oke, baik. Dari awal dulu saya jadi guru itu tahun 1998 masuk di Smamda. Tapi sebelumnya saya juga pernah ngajar di Madura, ya juga nyambi apa ya istilahnya itu dulu ini pendamping daerah tertinggal Pak di situ. Nah saya di situ mengajarkan beberapa keterampilan, kemudian disambi dengan ngajar di SMP di situ di daerah Madura yang kalau namanya daerah tertinggal itu kan ya tidak ada listrik, tidak ada apapun gitu Pak. Iya ya, betul. Nah selama 3 tahun di sana. Setelah itu saya selesai kontrak ini apa namanya melamar di Smamda, alhamdulillah diterima. Sampai sekarang. Iya betul. Berarti sudah 20 tahun lebih. Ya, iya mulai dari dulu sekolahnya tidak seperti ini Pak Agus. Dulu itu sekolahnya masih apa ya lantainya itu lantai yang ubin biasa itu. Iya betul gitu. Kemudian Bu Alfi ngomong-ngomong tentang kegiatan di luar sekolah. Iya. Nah, Bu Alfi kan menjadi pengurus dan penggerak komunitas guru belajar. Betul. Nah, dari komunitas itu
ada kata yang menarik yaitu guru belajar. Betul, Nah, betul. yang saya tahu ya, Iya, guru iya. itu kan mengajar. Ini kenapa kok gurunya yang belajar? Seharusnya yang belajar kan muridnya. Iya, 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 Nah, iya. dan hal itu juga yang membuat saya tertarik untuk gabung komunitas Oh ini. gitu ya, betul, Iya, betul, kalau ya, ya. boleh tahu kenapa guru itu masih harus terus belajar dan kenapa Bu Alfi bisa bergabung di komunitas ini, Bu Alfi? Oke, jadi gini ya Pak Agus, murid-murid kita disuruh belajar, masa gurunya enggak belajar? Oh, Gitu ya. iya. Padahal kita setiap hari ayo belajar, loh. Tapi gurunya kok tetap, Iya. gitu kan? Nah itu satu jawaban ya. Jadi kita harus terus belajar, walaupun kita sudah menjadi guru, kita harus tetap belajar karena kita tidak tahu ya, ilmu terus berkembang kan. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar, update ya, update ilmu supaya tidak apa ya dikatakan, wah gurunya kok ini ketinggalan dengan muridnya gitu kan. Nah, maka kita harus terus belajar Pak Agus. Banyak ilmu yang harus kita pelajari gitu ya. Itu alasan kenapa sih guru harus belajar gitu ya. Kemudian yang kedua, sekarang ini eranya sudah berbeda dengan zaman kita waktu sekolah atau beberapa tahun yang lalu ya. Jadi semuanya serba teknologi ya. Jadi seorang guru juga harus mengikuti perkembangan zaman begitu. Jadi kita harus mengajar dengan anak-anak itu ini ya, ajarkan ilmu sesuai dengan zamannya. Oh, kan gitu ya. Iya. Jadi kita harus selalu mengikuti zamannya mereka. Kalau mereka ini dikatakan sebagai generasi milenial, ya berarti kita harus lebih dari itu. Kita tidak bisa berhenti tidak mau belajar gitu kan. Sudah merasa bahwa guru kenapa sih kok harus belajar, kan sudah gudangnya ilmu. Kan seperti itu malah salah. Malah salah ya. Iya. Jadi memang apa namanya, kita penting upgrade ilmu itu supaya bisa mengantarkan anak-anak ke dunianya. Jadi bawalah dunia kita ke dunia mereka, begitu. Jadi mereka sekarang mengikuti zaman yang sangat canggih. Kalau gurunya tidak canggih, ya ditinggal sama anak-anak, gitu kan. Betul. Maka kita harus terus belajar. Begitu. Itu pemahaman saya Pak Agus. Terus kisah Bu Alfi bergabung di KGBN. Nah, itu menarik sekali. Kenapa saya bisa terdampar ya, terdampar di jalan yang lurus ya, terdampar di jalan yang lurus, bergabung di KGBN ya. KGBN itu ini ya salah satu rumah kedua saya setelah di Smamda gitu ya, untuk meniti karir maksudnya. Jadi waktu itu tahun 2019 itu saya tiba-tiba mendapatkan SMS dari Wardah Inspiring Teacher bahwa nama saya diikutkan oleh murid Smamda mengikuti ajang pelatihan ini tanpa sepengetahuan saya. Begitu awalnya. Nah, saya kaget, loh ini ajang apa? Wardah Inspiring Teacher itu apa? Saya masih belum tahu. Nah, akhirnya saya cari browsing gitu Pak Agus. Ternyata oh seperti ini toh kegiatannya. Akhirnya saya jawab, iya saya bersedia gitu. Kemudian kita gabung di Surabaya waktu itu selama 3 hari. Di situ ketemu dengan ya Allah orang-orang hebat Pak Agus. Saya itu sampai ya Allah, ternyata selama ini saya merasa seperti katak dalam tempurung. Jadi tidak tahu ternyata banyak orang guru-guru hebat di luar sana, gitu ya. Nah, akhirnya dengan bermacam-macam materi yang diberikan ke saya, termasuk bagaimana membuat media pembelajaran, bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang semangat dalam belajar, kemudian memunculkan empati, itu ternyata kita diajarkan di situ. Di pelatihan Nah, itu betul ya. Jadi ternyata seperti itu. Wah,
akhirnya saya merasa selama ini apa yang saya lakukan terhadap murid-murid saya itu salah gitu. Nah dari situlah saya ingin belajar lagi gitu. Dari situ, jadi ternyata apa yang saya lakukan salah ini. Akhirnya beberapa momen saya lakukan, saya ikuti. Nah, suatu saat di situ ada pengumuman bahwa yang bisa lolos membuat media pembelajaran itu nanti diundang ke Jakarta dalam acara Temu Pendidik Nusantara ke-7 waktu itu tahun 2019. Sebelum pandemi. Nah, betul, sebelum pandemi. Nah, saat itu saya mencoba gimana saya bisa membuat media pembelajaran yang bisa membawa saya ke Jakarta dengan gratis. Saya tidak punya bayangan itu Pak waktu itu. Nah, akhirnya saya coba, saya gagal. Waduh, saya tidak bisa berangkat ke Jakarta ini. Padahal itu kayak saya lihat acaranya bagus-bagus, gitu kan. Terus? Akhirnya saya curhat sama pembina waktu itu, Kak Rizky Rahmat Handi, yang sekarang jadi pelatih guru cikal itu. Kak, saya kok enggak lolos ya, gimana ini? Bisa enggak, adakah kesempatan bagi saya untuk ikut ke Jakarta, kepingin lihat saya gitu. Oh ada Bu, Ibu kalau mau ada jalan yang lain Bu, masih ada kok kesempatan buat Ibu bisa datang ke Jakarta. Gimana Kak caranya gitu. Nah kemudian saya diberi ini silakan hubungi seorang promotor KGBN yang ada di Sidoarjo. Saya belum kenal siapa-siapa waktu itu Pak. Akhirnya saya hubungi. Nah, saya hubungi Sinten nih Bu? Pak Farizen ternyata. Pak Farizen. Pak Farizen. Terus akhirnya saya oh iya Bu, silakan monggo bergabung. Kemudian saya diberi syarat-syarat bagaimana supaya bisa pergi ke Jakarta. Itu kita harus mengadakan nobar, kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan supaya saya bisa mendapatkan beasiswa itu gitu. Nah akhirnya saya bisa melampaui itu. Saya ajak teman-teman yang ada di sini, ayo ikut nobar yuk, gini gitu. Akhirnya mereka mau dan setuju dan terbangun, paling tidak itu terbangun visi misi yang sama begitu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa lolos dan pergi ke Jakarta yang tepatnya di sekolah Cikal milik Mbak Najla Shihab itu. Gitu. Di sana Pak Agus ribuan guru kumpul jadi satu se-Nusantara. Se-Indonesia. Kita belajar. Mau belajar apa kita? Boleh. Jadi disediakan kelas-kelas materi-materi yang kita minati. Iya. Gitu. Tinggal masuk gitu. Tinggal masuk. Mau pilih yang mana? Gitu. Masya Allah, saya itu sampai ini yang namanya merdeka belajar itu. Kita bisa bebas menentukan apa yang kita pelajari. Nah, seperti itu. Masya Allah, sejak saat itu pulang dari Jakarta, langsung diketok palu sama Pak Zen. Pak Zen, Bu Anggi, ada Bu Chandra. Ayo, ini kita membuat kepengurusan langsung dibentuk kepengurusan KGP. Yang ketiban sampur saya. Amanah. Loh kok saya kan nggak tahu apa-apa. Ayo semuanya itu berawal dari belajar. Ya sudah pokoknya saya dibantu loh ya. Bukan siapa-siapa loh. Alfi ini loh ya. Saya gitu kan. Akhirnya itu tadi sampai dengan kemarin ya kita 2021 ya Pak Agus masa pengabdian saya ke KGP. Nah, alhamdulillah dengan teman-teman mengajak belajar bersama, banyak yang sudah kita lakukan ya waktu itu pendampingan RPP, kemudian bantu kuatkan guru, macam-macam lah, mengadakan webinar-webinar seperti itu, gitu. Banyak Pak ya Agus. Bu Alfi ya kegiatan di KGP. Senang sekali ya. Jadi ya, intinya untuk guru-guru semua, sobat pendidikan semua, murid saja kita suruh belajar. Masa gurunya nggak belajar? Itu. Ya. Nah, kemudian Bu Alfi kan di sini sudah mencetak
banyak generasi murid-murid yang juga alumni ya Pak Alfi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke murid-murid Bu Alfi, baik yang masih sekolah ataupun yang sudah lulus, mungkin gitu apa ya. pesannya Bu Alfi? Baik. Jadi gini, untuk murid-murid saya, baik yang sudah alumni Smamda maupun yang masih ada di Smamda, tetap semangat dalam belajar. Karena kita tidak tahu kedepannya itu apa yang kita lakukan dan bagaimana yang sudah kita lakukan. Jadi terus hadapi kenyataan dengan belajar. Seperti itu, Pak Agus. Long life education. Long life education. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Kemudian kalau pesan-pesan untuk rekan-rekan guru, mungkin seperti saya, adik-adiknya Bu Alfi, nopo Ibu. Iya, saya nih ya, kadang itu yang di ruang guru itu dulu murid sudah jadi rekan sejawat. Banyak Pak Agus, nggih. Jadi ya itu tadi, kalau menurut saya kita tidak boleh berhenti ya untuk terus belajar, karena memang di dalam Al-Quran itu sudah ada bahwa kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat, gitu ya. Sebaik-baik orang itu kita harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan belajar kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Ilmu yang bermanfaat ya Pak Alfi. Betul sekali. Ya baik sobat pendidikan semuanya, apabila tayangan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk sobat pendidikan semuanya, dukung terus program Atera ini dengan cara subscribe channel YouTube ini. Dan untuk rekan-rekan guru, monggo kita tingkatkan kemampuan kita baik secara pedagogik, pengetahuan, untuk bisa mengikuti perkembangan dari murid-murid kita. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar, dan salah satu wadah untuk belajar adalah di komunitas Guru Belajar Nusantara. Baik, terakhir ya Bu Alfi ya. Harapan Bu Alfi untuk pendidikan Indonesia ke depannya apa ya Bu Alfi ya? Sederhana ya Pak Agus. Saya berharap bahwa murid-murid itu jangan sampai menderita belajar, tetapi buatlah murid-murid menjadi merdeka belajar, supaya mencetak generasi yang luar biasa. Begitu. Itu aja sih Pak Agus. Ya insya Allah nanti bisa tercapai ya Bu Alfi. Amin, amin. Ya terima kasih banyak Bu Alfi. Sampai jumpa di episode mendatang. Tetap di program acara podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembar yang telah kau tulis dengan cinta peluhmu menjadi rangkaian bait dalam untayan